pagi Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Apa kabar nih? Sehat? Semoga teman-teman di rumah diberi kesehatan ya. Tetap di rumah aja, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga dan berdoa. Dan yang paling penting adalah harus bahagia. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-31. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus tentang hukum terbesar yang disampaikan Tuhan Yesus. Dari Injil ini, kita akan bersama-sama belajar untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Kita akan merenungkan sabda Tuhan bersama frater. Frater siapa ya? Nanti kita kenalan bareng-bareng ya. Nah, seperti minggu lalu, nanti kita juga ada challenge-nya loh. Apa ya kira-kira challenge-nya? Ikuti videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Untuk menyemangati pertemuan hari ini, kita akan bernyanyi bersama. Ayo teman-teman, kita nyanyi bersama. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah membimbing dan mengasihi kami melalui Yesus Putramu. Bantulah kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman Pia dan Pir yang saya kasihi, Injil suci yang dibacakan pada hari Minggu biasa yang ke-31 sungguh sangat menggugah kita sebagai orang Katolik. Kenyataan bahwa kita memang tidak lagi bergumul langsung dengan hukum Taurat yang banyak dan berat. Tetapi kita perlu sadar bahwa kita sekarang hidup dengan berbagai peraturan gereja dan peraturan lain yang jauh, bahkan mungkin melebihi jumlah hukum Taurat yang harus ditaati oleh orang-orang Yahudi. Tema tentang kasih yang ditempatkan sebagai perintah yang paling utama mencakup dua hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Masing-masing memiliki ukuran, memiliki takaran, dan memiliki kualitasnya masing-masing. Mengasihi Allah dituntut untuk dilakukan dengan sepenuh hati, dengan total, dengan utuh, dan tak terbagi. Sementara ukuran sejauh mana mengasihi sesama adalah tidak boleh kalah dari kasih terhadap diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan kasih terhadap sesama? Mewujudkan kasih terhadap sesama tentu diperlukan suatu tindakan nyata atau aksi nyata. Kasih itu harus dilakukan dan dialami benar oleh orang-orang yang memang pada saat itu membutuhkan kasih kita. Teman-teman Pia dan Pir yang saya kasihi, saya akan memberikan contoh konkret yang diungkapkan pertama-tama dari kitab suci, yaitu kasih terhadap orang asing, kasih terhadap orang-orang yang kecil, kasih terhadap orang-orang yang menderita, kasih terhadap orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, atau kasih terhadap para yatim piatu, maupun kasih terhadap orang-orang yang lemah, yang mengalami penderitaan yang sangat hebat. Ukuran ini tentu memiliki latar belakang dalam sejarah umat Israel, yaitu pengalaman ketika mereka berada di tanah asing, ketika mereka berada di Mesir. Contohnya saja ketika teman-teman mengalami situasi, misalnya studi di tempat asing. Tentu keterbatasan bahasa bukanlah kendala yang menyulitkan, tetapi ketika berhadapan dengan budaya orang, tentu akan merasa sangat sulit dan penyesuaiannya sangat berat. Ketika kalian berada di tempat asing jauh dari orang-orang yang kalian kasihi, kalian akan merindukan betapa kasih orang-orang terdekat kita itu sungguh sangat membantu dan menolong kita. Contoh lain lagi yang hendak Prater ungkapkan ialah bisa kita masukkan dalam renungan ini, ialah hal yang nyata kita alami saat ini, di mana situasi pandemi COVID-19
telah merambah ke pelosok-pelosok tanah air, ke daerah-daerah yang terpencil maupun di kota-kota besar. Banyak orang yang mengalami penderitaan, bahkan harus mati dan menghilang dari bumi ini. Mereka yang terpapar COVID adalah orang-orang yang menderita. Dan selain pengalaman orang-orang yang menderita karena terpapar COVID-19, ada juga pengalaman orang-orang yang menderita karena bencana alam. Contohnya saja di tempat Frater Dismas bertugas sekarang di Ketapang. Begitu banyak rumah yang terendam banjir, begitu banyak daerah yang masih terisolasi karena sarana dan prasarana yang masih sangat kurang. Contohnya saja seperti di sekolah-sekolah, tenaga pengajar tidak mendukung, atau fasilitas-fasilitas yang disediakan di sekolah-sekolah terpencil itu sangat minim. Berbeda dengan pengalaman yang dihadapi oleh teman-teman di Surabaya, di Jakarta, di Jawa, ataupun di mana kalian saat ini berada, di kota-kota besar. Mereka yang berada di tempat terpencil sungguh mengalami situasi yang sangat sulit. Dan tawaran untuk kita saat ini adalah tawaran kasih yang dapat kita berikan, ialah rasa solidaritas kita yang tinggi terhadap sesama kita yang menderita. Contohnya dalam kongregasi Frater, kongregasi Pasionis, kami mempunyai karya yang disebut karya kasih Pasionis. Di Flores, kami mengadakan aksi nyata seperti karya kasih Pasionis ini. Kami para frater mengumpulkan pakaian-pakaian kami, pakaian yang masih layak digunakan untuk disumbangkan, dan juga kami membuka rekening untuk membantu orang-orang yang menderita pada saat itu. Itu merupakan contoh kecil, contoh kasih yang kita bagikan kepada sesama kita yang saat itu sedang menderita, sedang memerlukan uluran tangan kasih kita. Nah, lewat kombinasi dua perintah itu, Yesus mengajak kita untuk tidak memisahkan kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah harus diwujud nyatakan dalam kasih terhadap sesama. Teman-teman Pia dan Pir yang saya banggakan, seandainya kita tidak melakukan kasih itu, apa artinya makna kasih itu? Tidak ada artinya. Sebaliknya, kasih terhadap sesama mesti didukung oleh kasih terhadap Allah. Jika demikian, kasih yang dimiliki seorang akan menjadi kuat dan bertahan. Apalagi ketika ia menghadapi situasi sulit dalam hidupnya, ketika ia menghadapi guncangan hebat dan tantangan berat dalam hidup. Amin. Halo teman-teman, saatnya challenge time. Untuk challenge minggu ini, teman-teman silahkan kirim foto karya terbaikmu. Ya, karya terbaik sebagai wujud persembahan hidupmu kepada Tuhan. Karya itu bisa berupa lukisan atau juga bisa berupa hasil hasta karyamu. Hasilnya difoto dan nanti dikirimkan ke kakak-kakak pendamping ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di Pia Online minggu depan. Sampai jumpa. Salam bahagia. Mari teman-teman, kita sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas karena Yesus Putramu telah menunjukkan hukum yang pertama dan terutama. Bantulah kami kepada sesama berkembang subur, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.